harusnya mengatur batang tubuh yang mengafirmasi terhadap kondisi sosiologis Bangkalan. Ya. Biar gini loh, capek-capek buat perda, mulai dari perencanaan sampai pengundangan itu kan makan biaya banyak. Yang diatur cuma nama satu. Harusnya setelah terbit perda itu ada pembeda antara kota Bangkalan sebagai kota di Selawat dengan daerah-daerah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa Sandasan, berangkat dari sebuah tulisan yang saya baca dari salah satu media online, Madura Pes kalau nggak salah, tentang masalah Kota Dzikir dan Shalawat, Perda Kota Dzikir dan Shalawat. Saya sekarang mengundang penulisnya. Mungkin banyak yang belum kenal, maka saya akan mempersilakan pada penulis untuk memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum Dinda dulu. Waalaikumsalam Kak Aliman. Silakan perkenalkan dulu Dinda sebelum kita bahas. Ya, perkenalkan, nama saya Salim. Salim Tok. Ya, sebenarnya nama Salim Sabir. Sabir itu adalah nama Orang tua. Nama pena saya. Karena di Jogja saya aktif menulis untuk bertahan hidup sih, sambil kuliah itu. Ya, jadi Salim Sabil. Iya, Salim Sabir. Jalan Salim. Di Jogja Dinda ya? Iya, di Jogja. Di Universitas UIN Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Wah, ini berarti mahasiswanya Bang Rojaki ini. Di Jogja itu memang sejak zaman saya dulu memang terkenal aktivis-aktivis pemikir, aktivis yang penuh dengan referensi, yang kesehariannya itu memang penuh dengan referensi-referensi. Beda dengan saya dulu waktu aktivis di Surabaya, setiap hari itu ya berkelana kemana-mana. Pemirsa Sandasan, kita akan bahas tentang masalah tulisan dari Dinda Salim ini, seorang aktivis dari Jogja, tapi asli Madura. Asli gimana? Lerpa. Ya. Lerpa. Keker. Salim, saya sempat baca tadi tentang masalah Perda Dzikir dan Shalawat, Perda nomor 2 tahun 2019. Ya. Saya sendiri sebetulnya masih beranggapan bahwa Kota Dzikir dan Shalawat ini diatur di Perbuk. Yang saya tahu, ternyata setelah saya tadi baca dari tulisan dari Dinda Salim, itu sudah berbentuk perda dan nomor 2, dan itu disahkan pada tahun 2019. Ada banyak catatan sebetulnya dari tulisannya Dinda Salim ini, agar pemirsa Sandasan lebih jelas kita dengarkan apa nanti yang menjadi catatan-catatan dari perda yang sudah disahkan di Kabupaten Bangkalan ini. Karena kalau secara aturan, bukan secara aturan, mekanisme pasti itu sudah melewati pembahasan kalau perda pasti melewati pembahasan di DPRD Kabupaten Bangkalan. Dinda Salim, perda itu sudah disahkan secara umum. Menurut saya akan sulit untuk melihat celah dan ruang itu tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, karena di DPRD itu ada staf ahlinya, ada staf ahlinya. Di bupati juga ya sebagai pengusul itu ada tim percepatan pembangunan, dan itu ahli-ahli hukum yang sangat luar biasa. Ini menjadi menarik. Kenapa saya undang Dinda Salim? Kenapa ini kok berani melakukan catatan-catatan? Justru ini ada sebuah kejanggalan terhadap Perda nomor 2 tahun 2019 ini. Apa catatannya Bang Dinda Salim? Ya, sebenarnya saya menulis itu sebenarnya asalnya baca-baca aja. Karena pas setiap ke Bangkalan saya lihat yang di bernya Dektangkel itulah. Ibaratnya Dektangkel itu ada Kota Dzikir dan Shalawat. Menarik gitu. Keren. Iseng-iseng karena teman-teman kemarin pernah bahas itu. Saya tanya, ada perda Kota Dzikir dan Shalawat enggak? Lalu dikirimkan Perdanya. Pas dibaca
ya heran sekaligus janggal sih. Heran janggal. Heran janggal. Heran itu dalam perspektif apa kan begitu Dinda? Herannya kok perda sesingkat ini gitu loh. Kok singkat? Emangnya berapa lembar? Kalau nggak salah itu 4 lembar. Pemirsa, saya sendiri masih belum pernah membaca makhluk perdanya. Ternyata hanya 4 lembar katanya perda ini. Ya, kalau nggak salah 4 lembar memang. 4 lembar ya. 4 lembar. Yang pasti itu ada 2 bab dan 2 pasal. 2 bab, 2 pasal. Iya. Perda. Iya, perda itu. Wah, luar biasa ini. Kalau saya boleh mengumpamakan kayak orang sholat tapi lupa gitu. Kalau orang sholat tapi lupa itu kan dia diumpamakan Dimakfu kalau lupa kan dimakfu. Bukan di makfunya. Gimana? Ibaratkan tidur jauh orang lain. Oh iya. Ya ada serius, di tengah ada baru Ibu ditutup dengan salam. Oh begitu. Ya. Artinya dari depan serius, di tengah bolong gitu ya, blong gitu ya. Iya. Baru ditutup ya gendang itu Dinda. Karena kenyataannya memang seperti itu. Gitu ya. Oke, kita akan bahas ini dalam perspektif hukum ya, dalam perspektif nalar hukum yang menurut Dinda Salim kejanggalan-kejanggalannya. 4 lembar gitu ya. Apa yang Dinda Salim sudah mencatat tentang masalah kejanggalan menurut aturan perundang-undangan? Ya yang pertama menurut saya memang kok dari konsiderannya jelas. Konsiderannya jelas. Tapi batang tubuhnya tidak ada. Tidak jelas. Materi yang diatur di dalam perda itu tidak ada. Kalau yang dimaksud adalah pasal 2 dengan peraturan ini, maka Bangkalan ditetapkan sebagai Kota Tinggi dan Selawat. Kalau cuma itu materi yang diatur, maka itu terlalu simpel. Dan tidak harus perda gitu ya. Tidak harus perda. Boleh pakai peraturan bupati atau keputusan bupati. Atau keputusan kepala dinas pariwisata. Enggak ya? Enggak ya. Karena kewenangannya itu ada di bupati. Ada di bupati ya. Dinda Salim, itu kan pemahaman Dinda Salim terhadap Perda nomor 2 tahun 19 tentang Kota Tinggi dan Selawat. Ya. Kalau menurut aturan yang mengatur tentang masalah pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, ini salah di mananya, Bang? Dinda? Iya, sebenarnya permasalahannya satu sih. Kemudian menjadi banyak seperti itu. Satu kesalahan tapi imbasnya banyak gitu ya. Iya. Yang pertama yang saya tekankan, batang tubuhnya memang tidak ada. Materi yang diatur itu tidak ada. Sehingga imbasnya menjadi kejelasan tujuannya apa, terus kedaya gunaannya apa setelah perda itu diundangkan. Setelah perda itu diundangkan, apa yang diatur dan apa yang didaya gunakan untuk apa gitu. Manfaatnya secara sosiologis apa? Karena kan kalau landasan sosiologis, masyarakat ini butuh nggak dengan perda ini? Nah, sebetulnya kalau perda itu seharusnya bagaimana, Dinda? Seharusnya. Artinya batang tubuhnya, peraturannya, tujuannya, kan tujuannya juga ada mungkin. Tujuannya nggak ada tujuan dari perda. Ada ya? Kan kalau di konsideran jelaskan memang landasan filosofis ada. Landasan sosiologis ada. Landasan yuridis ada. Seharusnya dari konsideran itu sudah ada tujuan yang mau diatur di dalamnya itu. Nah, Dinda Salim melihatnya ini tidak ada. Tidak ada. Di yuridisnya. Ini ketentuan umum yang sifatnya abstrak. Kalau ketentuan umum itu kan itu menjabarkan hal-hal yang umum. Hal-hal yang umum dan yang akan dijelaskan di batang tubuh. Ya, yang nanti diperincikan di batang tubuh. Batang tubuh. Nah, ini ketentuan umum, habis itu langsung ditutup. Gitu dah. Benar itu. Mohon maaf pemirsa, karena saya sendiri masih belum baca. Tapi ini saya memaksakan diri untuk membahas dengan Dinda Salim karena saya tadi sempat membaca tulisannya di salah satu media. Oh begitu Dinda ya. Artinya bab 1 ketentuan umum. Ya, bab 1 ketentuan umum. Bab 2 penutup. Bab 2 penutup. Mestinya kalau menurut aturan perundang-undangan, kalau yang mengatur tentang masalah peraturan perundang-undangan itu sebetulnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 ya. Iya. Nah, di situ
dipakai nggak dalam konsiderannya? Dipakai, tapi enggak. Ya maksudnya ada cacat. Hanya dicatat gitu ya? Kalau ada cacat itu maksudnya tidak memenuhi secara keseluruhan. Oh gitu. Tapi di perda itu di situ pasti kalau regulasi itu biasanya ada apa namanya cantolan hukum di atasnya kan pasti Ada. pasti dicatat Pasti dia. ada itu. Lah, meskipun itu dicatat konsiderannya itu dicatat di situ di perda itu cuma dalam perda itu sendiri justru tidak menggambarkan apa yang diatur di undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangan. Iya. Nggak ada. Itu menurut Dinda. Iya. Dinda Salim meskipun tidak hafal tidak masalah, tapi di aturan pembentukan peraturan perundang-undangan itu apa yang diatur sebetulnya yang seharusnya Dinda? Yang seharusnya. Secara pokok apa namanya? Prinsip-prinsipnya saja. Kalau merujuk kepada asas kejelasan rumusan, itu harusnya kan pertama ketentuan umum. Ketentuan umum. Ya selain judul lah. Ketentuan umum. Ya saya mulai dari judul. Judulnya harus jelas. Baru itu setelah itu Ketentuan umum, batang tubuh, terus ketentuan sanksi-sanksi atau Sanksi, pidana kalau bila diperlukan, diperlukan. ya. Atau aturan peralihan kalau diperlukan. Baru setelah itu penutup. penutup. Itu minimal 5 ya. Ya. Mestinya ya. Iya. Atau 4 gitu ya. Atau Ini 2. Berarti ini adalah kesimpulan Dinda bahwa ini adalah sebuah kejanggalan. Apa yang dijelaskan oleh Dinda itu diatur di undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, yang sekarang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. 19. Oh, diperbarui lagi nih, direvisi. Ya, diperbarui tapi sebagian karena kemarin itu direvisi setelah dikritik oleh Banyak pakar gitu ya. dikritik oleh Zainal Mukhtar. Oh, Zainal Arifin Mukhtar. ada revisi, makanya Ya, ada revisi. dari pakar hukum tata negara UGM itu. UGM, ya. Uceng. Ya, Pak Uceng ya. Uceng, Ya. ya. Saya kenalnya Uceng itu. Dinda Salim. Berarti pemahaman Dinda Salim, meskipun pemirsa, tidak dijelaskan pasal berapa yang dijadikan kejanggalan macamnya, tapi secara umum prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan mestinya mengatur tentang masalah syarat rukun. Iya. Mengatur tentang masalah syarat rukun. Perda nomor 2 tahun 2019 tentang Kota Diki dan Selawat ini menurut amatan dan kesimpulan dari Dinda Salim ini sangat janggal sekali karena hanya terdiri dari 2 bab. Iya. Bab pertama ketentuan umum, bab kedua penutup. Ini lucu ya Dinda ya, lucu ya. Ya lucu. Kayak jidur menurut saya. Kayak gitu. Jadi mestinya menurut Dinda Salim itu harus jelas di batang tubuh. Jelas, yang diatur jelas. Wong namanya peraturan kok. Kalau peraturan ada yang diatur dong. Mestinya harus ada yang Harus diatur. ada. Jadi Diki dan Selawat itu apa yang mau diatur di situ? Apa yang mau diatur? Lah, yang hilang batang tubuhnya dong kalau begitu. Bilang batang tubuhnya. Apa sih kan niat? Bayangannya Dinda mestinya minimal ya syarat rukun minimalnya. Di batang tubuh kira-kira bayangan Dinda ketika bicara zikir dan sholawat, Dinda kan pasti sudah khatam kan legal drafting karena sudah bagian hukum, ya kan? Mestinya apa kira-kira yang mau diwujudkan dan juga diaktualisasikan dalam batang tubuh itu ketika bicara zikir dan sholawat? Kira-kira apa yang bisa kira-kira? Kalau masalah materi yang mau diatur sebenarnya di dalam itu, ya itu terserah yang berinisiatif. Tapi pandangan saya harusnya mengatur batang tubuh yang mengafirmasi terhadap kondisi sosiologis Bangkalan. Ya. Biar gini loh. Capek-capek buat perda, mulai dari perencanaan sampai pengundangan itu kan makan biaya banyak. Yang diatur cuma nama satu. Harusnya setelah terbit perda itu ada pembeda antara Kota Bangkalan sebagai kota di Selawat dengan daerah-daerah lain.